Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Barat, asal kota Bandung ya, Bang Sidik. Wow, kisah-kisah dari Bang Sidik ini selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu ya tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, mode horor. Pesugihan pemilik toko grosir. Sudah 6 bulan semenjak aku di-PHK dari tempat kerjaku. Aku kini memulai usaha dengan membuka warung kelontong di depan rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluargaku. Dengan umur yang sudah 35 tahun lebih, aku sangat sulit untuk mencari pekerjaan lain sehingga aku memutuskan untuk memulai usaha ini. Pada awalnya, warung ini ramai, uangnya bisa aku putar sebagai modal dan biaya hidup keluargaku. Namun, sudah 2 bulan terakhir, entah mengapa warungku ini mendadak sepi, bahkan uang modal saja sudah habis untuk keperluanku sehari-hari. Aku kini hanya bisa memandangi etalase warung yang barang-barangnya hampir kosong sejak dari tadi pagi. Tidak banyak pembeli yang datang, hanya ada 1 atau 2 pembeli sehingga tidak bisa menutup pengeluaran harian keluargaku dalam 2 bulan ini. Kang, gak makan siang dulu. Tiba-tiba dari arah rumah terdengar sebuah suara memanggilku. Suara itu terdengar lembut, memecah keheningan ketika aku menjaga warung di siang itu. Dia berjalan ke arahku sambil memegang piring berisi nasi dan sayur bayam. Wajahnya nampak terlihat letih, namun ia tidak merasa komplain atas kondisi yang aku rasakan. Sudah hampir seminggu ini, aku hanya bisa memberi makan istriku sayur bayam dan telur ayam. Kalau tidak ada apa-apa, ia hanya memakan mie instan yang ada di warung yang dibagi 2 denganku di setiap harinya. Jujur, aku merasa bersalah dengan keadaan ini. Apalagi istriku Ratna kini sedang hamil dan ia perlu banyak nutrisi agar bayi yang dikandungnya sehat. Namun dengan kondisi warung yang seperti ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa sehingga aku hanya bisa bersalah atas situasi yang aku alami. Dia duduk di dekatku, memberikan piring itu dan menyuruhku untuk memakannya. Sambil memakan sayur bayam itu, aku menatap perutnya yang mulai terlihat buncit. Selama 5 tahun kami menikah, akhirnya kami berdua diberikan keturunan. Namun beberapa bulan setelah Ratna dinyatakan hamil, aku terkena PHK sehingga aku merasa bersalah karena aku yang belum bisa memberikan yang terbaik baginya. Sore pun menjelang. Hanya beberapa pembeli yang membeli rokok di warungku sehingga aku mau tak mau harus memakai uang modal lagi demi makan malam di hari ini. Kalau nggak nutup hari ini, mau nggak mau nih harus pakai uang modal lagi, gumamku sambil menghitung uang di laci. Aku yang duduk di dalam warung akhirnya pergi keluar, duduk di kursi sambil memandangi langit yang mulai mendung. Angin dingin bertiup pelan, disertai dengan matahari yang turun secara perlahan di ufuk barat. Jalanan di depanku kini sepi, tidak ada orang yang berlalu lalang, tidak ada pula orang yang mampir ke warung. Aku hanya duduk, mencoba untuk tidak menutup warung lebih cepat. Aku mencoba untuk membuka warung itu hingga tengah malam dan berharap akan banyak orang-orang yang berbelanja di warungku ketika malam tiba. Beberapa kali istriku datang dan bertanya, kenapa warung belum tutup? Aku pun hanya berkata bahwa aku akan membuka warung lebih lama dari biasanya dan siapa tahu ada pembeli yang datang di malam hari untuk tambahan uang di hari ini. Istriku nampak setia menungguku di dalam warung. Sementara aku duduk di luar hingga tepat jam 9 malam. Aku mulai menyuruhnya untuk beristirahat karena dia sudah mulai menguap dan mulai mengantuk.
Setelah istriku pamit untuk beristirahat duluan, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang. Dia seperti lelaki tua yang mengenakan jaket lusuh dengan celana panjang yang sedikit kebesaran. Wajahnya nampak penuh kerutan dan secara perlahan dia datang ke warungku lalu duduk di sana. "Kang, pesan rokok satu sama kopi hitam ya," katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk pelan sambil membalas senyumannya, lalu tak lama kemudian aku langsung berlari ke dalam dan menyiapkan pesanan. Aku meraih sebungkus rokok dan membuatkan kopi hitam. Setelah itu, aku menyerahkan padanya. Aku tidak tahu siapa dia. Sepertinya dia adalah orang yang sedang melintas di jalanan ini dan entah mengapa tiba-tiba berkata padaku yang kembali masuk ke dalam warung. "Kang, kayaknya lah Kang lagi banyak pikiran," tanyanya sambil menghisap rokok dengan pelan. Aku hanya tersenyum. Sambil menutupi kegelisahanku, aku mulai menjawab dan mengelak atas apa yang dia katakan. "Enggak Pak, biasa saja," jawabku sambil tersenyum. Namun orang itu seperti menatapku pelan. Ia menatap ke sekeliling warung yang beberapa barangnya habis dan kosong. Lalu tak lama kemudian ia bertanya lagi padaku sambil menyeruput kopi yang dia pesan. "Kang, kalau misalkan Akang lagi pusing mah, Akang harus berani ambil keputusan. Buka warung di zaman sekarang, lurus-lurus aja mah, gak akan menghasilkan." Kata-katanya membuatku sedikit kebingungan. Ya, aku tidak tahu akan maksudnya. Namun entah mengapa, aku penasaran dengan perkataannya. "Maksudnya apa ya Pak?" tanyaku dengan nada hati-hati. Ia kembali tersenyum, lalu menghisap rokoknya dan menjawab apa yang aku tanyakan. "Kayak nggak tahu aja. Akang emang nggak curiga. Beberapa bulan warung Akang rame, sekarang mah sepi. Pasti ada orang yang main sesuatu. Kalau Akang lurus-lurus aja, gak akan ada perubahan sama warung Akang ini." Dia akhirnya berdiri dan menulis dalam secari kertas suatu alamat yang tidak aku ketahui, dan tak lama kemudian kertas itu ditutup dengan uang 2 lembar 100 ribuan. "Saya mah cuma kasihan sama Akang, sehingga saya kasih tahu aja ya. Kalau misalkan Akang butuh, datangi saja alamat itu. Dia pasti kasih solusi buat Akang. Tenang, ini bukan MLM atau bisnis yang aneh-aneh. Yang pasti saya melihat ada sesuatu yang menyebabkan warung ini seperti sekarang. Dan semoga ini bisa ngebantu Akang." Orang itu tiba-tiba pergi meninggalkan warung dan berjalan ke arah kiri. Aku mencoba untuk mengejarnya karena uang yang diberikan kelebihan dan aku harus mengembalikannya. Namun ketika aku mengejarnya, entah mengapa dia menghilang secara cepat dan aku tak bisa menemukannya meskipun aku sudah mencari hingga ke ujung kampung. Setelah kedatangan orang tua itu, tidak ada lagi orang yang membeli sesuatu di warungku hingga tengah malam. Aku akhirnya beres-beres dan menutup warung sebelum akhirnya aku mulai beristirahat di dalam kamar. Kata-kata dari orang itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Pada awalnya, aku berusaha untuk mengabaikannya, tapi ucapannya selalu muncul dan menggema dalam pikiranku. Ketika pagi tiba, rasa penasaran atas alamat orang itu membuatku ingin mendatanginya berbekal dengan uang 200 ribu yang orang itu kasih. Aku menceritakan semuanya kepada istriku dan aku menitipkan warung ini untuk ia jaga di hari ini dengan harapan yang besar bahwa alamat itu adalah jalan keluar dari segala permasalahanku. Akhirnya aku pamit pada istriku dan aku mulai mencari alamat yang tertulis di kertas itu, meninggalkan istriku sendirian di rumah. Jarak alamat itu lumayan jauh dari rumahku, sehingga aku perlu beberapa kali naik angkot sehingga aku sampai di tempat tersebut. Rupanya alamat itu tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum, sehingga aku harus berjalan melalui jalan setapak yang melewati beberapa perkampungan dan letaknya terpencil. Akhirnya, setelah hampir 1 jam berjalan, aku melihat sebuah rumah kecil dari kejauhan. Rumah tersebut tampak asri karena di depannya banyak sekali bunga-bunga cantik yang ditanam di halamannya. Beberapa kali aku melihat alamat yang ada di catatan itu, dan beberapa kali pula memastikan bahwa alamat ini adalah rumah yang sedang aku tuju.
Aku akhirnya mendekat ke halaman rumah itu, dan sebelum aku sempat mengetuk pintunya, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dengan seorang pria tua yang berdiri di sana. Dia menyambutku seperti tahu bahwa aku akan datang di hari ini. Dia hanya tersenyum tipis, dan aku hanya bisa berdiri di depan pintu, bingung harus berbuat apa ketika sampai di tempat itu. Namun sebelum aku berkata padanya, dia tiba-tiba mundur dan memberikan isyarat agar aku masuk ke dalam rumah. Saya tahu maksud kamu datang ke rumah ini. Jadi alangkah baiknya kita bicarakan ini di dalam rumah, katanya sambil mempersilahkan aku masuk. Ruangannya nampak sederhana. Ketika aku masuk ke dalam, di sana hanya ada sebuah meja kecil dan patung-patung kuno. Bau dupa tercium. Ketika aku dipersilakan duduk di sebuah tikar sederhana, aku merasa tidak beres dengan tempat ini. Namun entah mengapa, aku merasa bahwa orang yang akan aku temui bisa menjadi solusi atas apa yang aku rasakan sekarang. Dia kemudian duduk di depanku, memperkenalkan dirinya dengan nama Dadang, dan ia berkata bahwa banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan sama dengan sepertiku. Dia lalu bertanya, kira-kira bantuan apa yang bisa ia berikan padaku dengan nada yang pelan dan penuh wibawa. Aku bingung. Aku pun hanya berkata bahwa ada orang yang memberitahu alamat ini, dan dia berkata bahwa Pak Dadang bisa menjadi solusi atas permasalahan yang aku hadapi. Jadi, kamu datang untuk mengubah hidup kamu, katanya tanpa basa-basi. Tapi kamu tahu kan bahwa yang datang ke sini itu bukan semata-mata meminta pekerjaan atau hal apapun yang ada urusannya dengan dunia. Aku terdiam ketika mendengar hal tersebut karena ini tidak seperti apa yang aku pikirkan. Namun karena tanggung sudah sampai ke sini, aku hanya bisa mengiyakan atas apa yang ia katakan. Pak Dadang mengangguk pelan, seolah-olah anggukanku itu adalah jawaban iya, dan dia kemudian langsung melanjutkan perkataannya. Saya tahu kamu juga ragu atas apa yang akan saya katakan, karena banyak dari mereka yang datang ke tempat ini dan juga merasakan hal yang sama. Tapi saya berjanji, apa yang kamu lakukan nantinya tidak akan berdampak pada hidupmu, karena tidak ada resiko yang besar atas bayaran yang akan kamu dapatkan. Jawaban itu semakin membuatku bingung. Seketika aku langsung memotong pembicaranya dan bertanya atas apa yang ia katakan. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Tanyaku. Pak Dadang hanya tersenyum pelan. Ia memandangku dari atas ke bawah sambil berkata kembali, kamu terlalu polos. Setiap orang yang datang ke tempat ini seharusnya tahu akan berbuat apa. Kamu langsung datang tanpa mencari tahu apa yang akan kamu lakukan. Pak Dadang langsung berdiri, lalu ia mengambil rokok dari jaket yang tergantung di dinding dan mulai menyalakannya, lalu menawarkan padaku. Aku menggeleng, berusaha menolak terlebih dulu sebelum tahu apa yang akan dia lakukan. Lalu dia duduk dan menghisap rokok itu, dan tak lama kemudian ia mulai berkata kembali, saya bisa menyiapkan ritual khusus untuk kamu. Sebuah ritual di mana hal itu nantinya bisa merubah hidup kamu sendiri. Kamu tidak perlu takut, karena kamu hanya melakukannya satu kali saja, katanya dengan nada yang pelan. Maksud Bapak pesugihan? Tanyaku dengan nada yang sedikit kaget. Pak Dadang kembali mengangguk dengan sedikit tersenyum. Ia berkata kembali, tapi kamu tidak perlu khawatir. Gak perlu ada ritual-ritual lagi di rumah. Kamu tidak perlu menyiapkan ruangan khusus untuk mereka, atau kamu harus menyiapkan persyaratan setahun sekali. Ritual ini hanya sekali dilakukan. Setelah itu kamu bebas memakai uang itu tanpa perlu melakukan ritual lagi. Dia hanya tersenyum ketika berbicara seperti itu, namun kini senyuman itu membuat bulu kuduku berdiri. Tapi Pak, kataku memotong kembali perkataannya. Hal itu pasti membutuhkan pengorbanan yang sepadan kan? Tanyaku. Pak Dadang hanya terdiam dan menghisap rokoknya, lalu tak lama ia kembali menjawab. Benar. Kamu hanya perlu menyiapkan beberapa persyaratan, dan kamu tidak perlu tumbal yang membuat orang-orang tahu bahwa kamu melakukan pesugihan. Karena
Syarat ini hanya janin dari istri kamu sendiri yang ada di dalam kandungan. Jawaban itu membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Janin, tanyaku memastikan bahwa ucapannya tidak salah. Pak Dadang kembali mengangguk. Iya, janin manusia, jawabnya. Kamu tidak perlu takut. Kamu akan punya anak lagi dalam beberapa tahun. Dan dia nantinya akan hidup dengan nyaman dengan apa yang kamu dapatkan sekarang. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Otakku berusaha mencerna informasi itu, tapi yang aku rasakan hanya kebingungan dan rasa takut yang semakin besar di tempat ini. Padahal kini menyadarkan tubuhnya ke dinding. Wajahnya terlihat tenang sambil mengisap rokok yang ia nyalakan. Dengar, pilihan itu kembali padamu. Aku tidak memaksa. Oh, kamu datang juga atas keinginanmu sendiri, katanya dengan nada yang pelan. Tapi saya bisa meyakinkan bahwa mengorbankan itu bisa menjadi perubahan dari hidup. Daripada nanti anak kamu lahir dengan kondisi hidup seperti ini. Apakah kamu bisa memberikan masa depan yang layak untuknya? Kata-kata itu terdengar seperti racun yang perlahan masuk ke dalam pikiranku. Aku sebenarnya ingin menolak hal tersebut, tapi sebagian diriku merasa bahwa apa yang dikatakannya adalah sesuatu yang benar. Bagaimana kalau aku nantinya memang tidak mampu menjadi ayah yang baik? Bagaimana kalau anakku nanti hidup dalam kemiskinan? Pak Dadang yang melihatku semakin bingung tiba-tiba kembali berdiri dan berjalan melintasiku. Salah satu tangannya menepuk pundakku sambil menatap pintu rumahnya yang terbuka lebar. Kamu tidak akan menemukan jawaban sekarang. Lebih baik kamu pulang. Bilang sama istri kamu, karena hal ini tidak mengorbankan apapun, sehingga tetanggamu tidak akan curiga padamu. Kata-kata itu terus terngiang di atas kepalaku, bahkan ketika aku meninggalkan rumah Pak Dadang dengan langkah yang berat. Dan di setiap langkahku itu, aku terus berpikir, apakah aku akan melakukan ini? Tapi di satu sisi, ini adalah jawaban dari masalah yang sedang aku hadapi sekarang. Aku pulang dengan membawa kegelisahan yang membebani tubuhku. Udara malam terasa lebih dingin dan warung sudah tutup ketika aku sampai. Istriku duduk di ruang tamu ketika aku sampai ke rumah. Perutnya nampak semakin membesar dan matanya penuh harap ketika melihat aku pulang. Bagaimana, Kang? Ada berita baik? Tanyanya dengan nada yang penuh keinginan. Aku hanya bisa menelan ludah, seperti ada sesuatu yang pahit di tenggorokan yang menahan aku untuk mengatakan hal tersebut. Namun aku juga tidak punya pilihan lain, sehingga aku duduk di depannya dan tak lama kemudian menggenggam tangannya yang terasa dingin. Sebenarnya ada berita baik setelah Kang pergi, tapi jalannya tidak mudah. Ekspresi istriku langsung berubah seketika. Maksudnya apa, Kang? Aku berusaha menjelaskan semuanya secara perlahan tentang perjalanan ke tempat itu, berbicara dengan Pak Dadang dan juga syarat-syarat dari ritual tersebut. Setiap kata yang aku keluarkan membuat wajah istriku semakin pucat. Lalu tak lama kemudian dia melepaskan tangannya dari genggamanku. Apa kamu udah gila, Kang? Serunya dengan wajah yang marah. Aku berusaha menenangkannya. Aku tahu hal ini tidak akan mudah untuk dijelaskan padanya. Neng, dengerin Akang dulu, Neng. Kataku yang mencoba untuk menenangkan dia. Ini cuma sekali. Setelah itu semuanya masalah kita akan selesai. Masalah syarat yang ada kita bisa menunggu lagi. Dan ketika Neng hamil lagi, dia tidak akan menderita seperti anak kita yang sekarang. Dia menggelengkan kepala dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Namun aku terus membujuknya. Kata-kata dari Pak Dadang aku utarakan juga kepadanya, hingga akhirnya aku berkata kembali sebelum aku pergi meninggalkannya untuk berpikir lebih dulu. Akang tidak memaksa, Neng. Kalau Neng memang tahan sama kehidupan kita yang seperti ini, ya sudah, tidak apa-apa, Neng. Tapi kalau memang kita ingin perubahan, ini adalah jalan yang bisa merubah kita semua. Karena di umur Akang yang sekarang, Akang sudah sulit mencari pekerjaan. Bahkan uang pesangon pun sudah habis untuk modal warung kita.
Aku akhirnya berdiri, meninggalkan istriku yang kini menundukkan kepala dengan air mata yang mulai menetes. Aku tahu ini berat, namun aku hanya bisa meyakinkannya dan keputusan selanjutnya ada di tangannya. Setelah pembicaraan itu, aku terus-menerus membujuk istriku, mencoba berbicara dengan sangat lembut padanya. Beberapa kali dia menghindar, dan beberapa kali pula dia mendengarkan atas apa yang aku katakan tanpa ada jawaban dari yang aku tanyakan. Hingga tepat 1 minggu setelahnya, istriku yang penuh kebimbangan itu akhirnya mengajakku bicara. Dengan tangan yang gemetar, dia berkata bahwa dia setuju atas apa yang aku usulkan dan dia hanya berharap bahwa apa yang aku katakan itu benar tentang apa yang akan kita lakukan. Setelah persetujuan itu, di keesokan harinya, aku mengajaknya ke rumah Pak Dadang. Dia terlihat lebih pendiam dari sebelumnya selama perjalanan. Beberapa kali dia terlihat mengusap perutnya sambil mengucapkan kata maaf kepada janin yang berada dalam perutnya. Jujur, aku merasa bersalah, tapi mau bagaimanapun harus ada sesuatu yang dibayar ketika ingin merubah keadaan. Dan aku rela kehilangan calon anakku agar kehidupan keluargaku berubah. Waktu sudah mulai siang ketika aku sampai di rumah Pak Dadang, dan ketika kami sampai di depan pintu, Pak Dadang sepertinya sudah menunggu. Matanya tajam dan memperhatikan kami berdua dengan senyumannya yang tipis dan terlihat menyeramkan. "Masuk," kata Pak Dadang sambil membuka pintu. Akhirnya kami berdua duduk di sebuah tikar lusuh, sedangkan Pak Dadang terlihat menyalakan rokok sambil melirik istriku. "Sudah siap?" tanyanya. Pak Dadang tidak berbasa-basi lagi. Aku dan istriku mengangguk dengan ragu, dan setelah melihat anggukan kami berdua, tiba-tiba saja dia mengambil sesuatu, sebuah kain hitam dengan bunga melati yang dibentangkan tepat di depan kita berdua. "Kalian harus tahu, meskipun hal ini tidak seperti ritual-ritual yang kalian ketahui, tapi tetap saja ini bukan hal yang sepele. Ini adalah sebuah perjanjian yang berlaku 1 kali saja. Dan ketika kita menginginkan sesuatu dari mereka, mereka juga akan mengambil apa yang mereka mau dari kita. Tapi apa yang terjadi setelahnya itu adalah urusan kalian dengan mereka. Dan saya tidak bisa membantu kalian karena saya hanyalah perantara." Aku dan istriku kini saling bertatapan. Dia menggenggam tanganku dengan erat, bahkan aku melihat tubuhnya bergetar sambil melirik ke arah perutnya yang semakin membesar. "Saya sudah memberitahumu apa syarat utamanya," kata Pak Dadang padaku, "dan kamu tinggal mempersiapkan persyaratan lain yang nantinya akan kamu bungkus di dalam kain ini. Setelah itu, kamu kembali lagi dan kita akan mulai ritualnya." Aku dan istriku mengangguk, dan setelah menerima kain hitam itu, Pak Dadang kembali menyuruhku pergi dan akan kembali lagi ketika syarat yang ia katakan sudah tersedia dan dikumpulkan di dalam kain hitam tersebut. Akhirnya kami kembali meninggalkan rumah Pak Dadang. Tidak ada obrolan di antara kami berdua. Istriku hanya mengusap-usap perutnya selama di perjalanan, sedangkan aku memikirkan syarat-syarat lain yang harus aku siapkan agar ritual bisa segera dimulai. Di keesokan harinya, aku pun mulai mencari-cari syarat yang Pak Dadang berikan. Syaratnya nampak mustahil aku temukan dalam waktu dekat, namun entah mengapa semuanya terasa gampang. Semuanya datang begitu saja dan seperti dimudahkan untuk mengumpulkan persyaratan tersebut. Entah apakah ini ada campur tangan mereka atau memang aku yang beruntung dan ditakdirkan untuk melakukan ritual ini lebih cepat. Sehingga kurang dari 1 minggu, kami pun sudah berhasil mengumpulkan persyaratan itu. Dan setelah semuanya terkumpul, akhirnya kami berdua kembali lagi ke rumah Pak Dadang agar ritual itu bisa segera dimulai. Seperti tahu bahwa aku akan kembali ke rumahnya, Pak Dadang sudah menunggu di depan pintu ketika sampai di sana dan langsung menyambut kami berdua. "Kalau memang syaratnya sudah kamu kumpulkan di kain hitam itu, maka ritualnya akan kita laksanakan malam ini juga. Sekarang, kalian berdua istirahat dulu. Saya sudah menyiapkan kamar untuk kalian berdua, karena ritual ini akan dimulai pada malam hari, sehingga tubuh kalian harus siap begadang semalaman." Pada malam hari,
Ketika kami berdua selesai beristirahat, Pak Dadang membawaku dan istriku ke halaman belakang. Di sana ada sebuah batu besar yang berdiri tegak di bawah pohon beringin tua. Batu itu terlihat seperti ada di sana selama berabad-abad karena sebagian batu itu tertutup oleh lumut hijau yang nampak lembab. Aku melirik ke arah istriku. Dia nampak menelan ludah ketika berjalan mengikuti Pak Dadang. Langkahnya pun terasa melambat ketika sampai ke sana. Apa yang harus saya lakukan di sini nantinya? Tanyanya dengan nada yang bingung. Ucapan istriku itu didengar oleh Pak Dadang. Ia lalu berkata secara perlahan, "Berbaringlah di depan batu itu." Jawabnya dengan nada yang dingin. Seketika istriku langsung memandangiku dengan penuh ketakutan. Aku hanya mengangguk pelan dan menyemangatinya agar ia melaksanakan ritual ini tanpa ada rasa takut. Setelah terdiam cukup lama dan mengumpulkan keberanian, akhirnya dia mengangguk dan berjalan ke dekat batu. Pak Dadang langsung memberikan tikar untuk merebahkan tubuhnya pada saat itu, dan setelah tubuhnya terbaring, dia lalu mengatur sesajen di sekeliling tubuhnya, meletakkan satu persatu secara hati-hati sambil membacakan beberapa mantra yang tidak aku mengerti. Tak lama kemudian, Pak Dadang menyalakan dupa. Asapnya muncul, terlihat berputar-putar di udara. Aromanya menyengat menusuk hidung, sehingga membuat suasana di tempat ini terasa semakin mencekam. Pak Dadang kini memulai ritual itu. Dia bergumam di depan dupa dan istriku yang terbaring di sana. Suasana malam semakin mencekam ketika angin dingin berembus entah dari mana. Dan setelah hampir 5 menit dia membacakan mantra, tiba-tiba dia melirik ke arah istriku sambil mengeluarkan pisau kecil di dalam sakunya. "Tahan, ini akan sedikit menyakitkan," katanya sambil menggenggam tangan istriku. Lalu tak lama kemudian, ujung pisau yang tajam itu langsung menyentuh telapak tangan istriku dan membuat darah segar mengalir keluar. Dia memegang darah itu dengan salah satu tangannya. Istriku terlihat menahan rasa sakit di sana, namun aku hanya bisa berdiri dan melihat dari belakang karena aku tidak boleh mengganggu ritualnya. Tak lama kemudian, dengan telapak tangan yang masih berdarah, Pak Dadang menyuruh istriku untuk menempelkannya di perutnya, sedangkan darah yang ada di telapak tangan Pak Dadang dia tempelkan pada batu tersebut. Pak Dadang kembali membacakan mantra. Suaranya perlahan berubah menjadi nada yang semakin keras. Angin berhembus dengan kencang, membuat dedaunan di atas pohon beringin itu berdesis seperti suara bisikan dari sesuatu yang tidak terlihat. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi kita semua dari dalam kegelapan. Namun setiap aku melirik ke sekeliling tempat itu, tidak terlihat apapun di sana. Dan setelah beberapa menit Pak Dadang membacakan mantra itu kembali, ia lalu membuka matanya dan menatap kita semua sambil tersenyum. "Ritualnya sudah selesai. Sekarang pulang dan tidur seperti biasa. Nanti apa yang kalian inginkan akan datang sendiri ke sana." Aku yang berada di belakang mereka langsung mengangguk. Tak lama kemudian, aku langsung membantu istriku untuk berdiri. Tubuhnya nampak lemah setelah ritual itu, seperti ada yang menyedot energinya selama ia berbaring di depan batu itu. Setelah ritual tersebut, Pak Dadang langsung mengajak kita kembali untuk pulang dari tempat tersebut. Namun aku merasa ada yang aneh. Ya, ritual ini nampak terlalu sederhana. Tidak ada makhluk yang muncul atau tidak ada suara-suara aneh yang meyakinkanku bahwa ritual itu sudah selesai. Bahkan perut istriku masih tidak ada perubahan, sehingga aku kembali bertanya kepada Pak Dadang ketika sampai di rumahnya pada saat itu. "Pak, apa benar ritualnya sudah selesai?" Tanyaku dengan nada kebingungan. Pak Dadang hanya mengangguk sambil menghisap rokoknya. Ia menjawab, "Ya, sudah selesai. Sekarang biarkan mereka yang bekerja." "Mereka?" Tanyaku yang semakin kebingungan. Pak Dadang hanya tersenyum samar, lalu tak lama ia menjawab kembali pertanyaanku. "Ya, mereka. Makhluk yang kalian tadi panggil selama ritual. Sehingga tugas kalian hanya mematuhi syarat-syaratnya. Selebihnya, biarkan mereka yang mengatur kapan uang itu akan diberikan kepada kalian." Pak Dadang berdiri sejenak lalu menepuk pundakku dengan pelan. "Tenang saja," lanjut Pak Dadang. "Segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka pasti ada prosesnya. Jangan khawatir,
mereka tidak akan ingkar janji. Namun yang pasti, seperti yang saya bicarakan di awal, bahwa semua resiko yang sudah kalian lakukan, kalian harus menanggung semuanya. Pernyataan terakhir dari Pak Dadang itu yang membuat bulu kuduku berinding. Lalu, tak lama kemudian, aku kembali berpamitan pulang dan berterima kasih atas bantuannya. Aku berjalan pulang dengan keraguan. Berbagai pertanyaan muncul di kepalaku. Apakah keputusan ini akan membawa kami berdua kepada kehidupan yang lebih baik, atau justru akan menyeret kami semua ke dalam jurang yang lebih gelap? Aku sampai di rumah ketika tengah malam. Karena istriku terlalu lemah, akhirnya dia langsung tertidur pulas di kamar, sedangkan aku membersihkan diri terlebih dahulu di kamar mandi belakang. Tubuhku terasa lelah, tetapi pikiranku tidak bisa berhenti atas apa yang tadi aku lakukan di sana. Aku sempat melamun lama di kamar mandi, dan ketika sudah 15 menit aku berada di dalam sana, aku akhirnya keluar dan berjalan ke arah kamar untuk beristirahat. Entah mengapa, suasana rumah kini mendadak berubah. Suasananya kini lebih dingin dari sebelumnya, bahkan seperti ada sesuatu yang lain di rumahku selain kami berdua. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di rumah ini. Tubuhku mendadak merinding, bahkan aku takut melihat pojok ruangan yang gelap pada saat itu. Seketika aku langsung berjalan cepat ke arah kamar, membuka pintu kamar dan berharap bisa langsung beristirahat. Namun, tepat ketika aku membuka pintu kamar, tiba-tiba saja aku melihat seorang nenek tua yang muncul tepat di sebelah istriku yang kala itu sedang tertidur. Tubuhnya nampak bungkuk dengan rambut panjang yang kusut menjuntai hingga menyentuh tanah. Pakaiannya nampak lusuh seperti kain yang puluhan tahun tidak dicuci. Matanya hitam pekat, tidak ada bola mata di sana sehingga membuatnya nampak semakin menyeramkan. Nenek itu terkekeh pelan, tawanya terlihat melengking dengan nada yang serak dan memekakan telinga. Secara perlahan ia menatapku, tersenyum, giginya nampak menghitam dan membuatku hanya bisa terdiam, tak bisa bergerak. Lalu tak lama kemudian dia melirik ke arah istriku yang sedang tertidur pulas. Ia mengulurkan tangannya yang kurus dengan kuku-kuku panjangnya yang berwarna hitam. Dengan gerakan lembut dia mengusap perut istriku dengan perlahan, seolah-olah sedang menenangkan calon buah hati kita yang ada di dalam perutnya. Tapi tak lama setelah itu, senyuman yang sedikit lembut kini mulai berubah. Ya, dia menyeringai. Wajahnya terlihat sangat mengerikan dan beberapa detik tangannya tiba-tiba menembus perut istriku. Tangannya tembus begitu saja. Tidak ada luka, tidak ada darah, namun tangannya benar-benar menembus kulitnya. Tubuh istriku tiba-tiba bergerak seperti menahan sesuatu di dalam tidurnya. Wajahnya tampak pucat menahan rasa sakit yang ia rasakan ketika nenek itu memasukkan tangannya ke dalam perut istriku. Tubuhnya menggeliat dan melengkung seperti mencoba melawan sesuatu yang tidak terlihat di dalam tidurnya. Nenek itu semakin menyeringai lebar. Ketika istriku kesakitan, dia terlihat menarik sesuatu di dalam perut istriku secara perlahan. Aku yang berdiri tepat di depan pintu ingin sekali berlari ke sana, namun tubuhku seperti membeku. Aku tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba saja istriku berteriak. Matanya yang masih terpejam, namun ia merasakan sakit yang luar biasa ketika tangan nenek itu ditarik secara perlahan dari perutnya. Air matanya mengalir dari kedua matanya yang tertutup. Tubuh istriku semakin meronta, namun nenek itu hanya bisa tertawa dengan suara tawa yang memenuhi ruangan. Hampir 5 menit berlalu setelah hal itu terjadi. Istriku pun kembali tenang ketika tangan nenek itu sudah terangkat sepenuhnya. Telapak tangannya seperti sedang menggenggam sesuatu yang tidak aku ketahui. Tak lama kemudian nenek itu berhenti tertawa, lalu menatapku dengan matanya yang hitam pekat. Lalu dia mengangguk dan tubuhnya menghilang seperti bayangan bersamaan dengan seluruh ruangan yang tiba-tiba saja mendadak gelap gulita. Rupanya apa yang aku lihat tadi adalah sebuah mimpi, karena ketika ruangan itu menjadi hitam dan juga gelap, aku mendengar suara kokok ayam dan membuat kedua mataku kembali terbuka lebar.
Ketika aku membuka kedua mataku dan bangkit dari tidur, aku merasakan seluruh tubuhku basah oleh keringat. Aku melirik ke arah istriku, nampaknya ia masih tertidur pulas di sana seperti tidak ada yang terjadi. Namun ini tubuhnya nampak berbeda. Ya, perutnya nampak buncit, tadinya kini kempes, bahkan terlihat rata, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Lalu di bawah tubuhnya, aku melihat noda darah yang mengotori kasur. Di pagi itu, aku hanya bisa menggelengkan kepala karena mimpi itu terasa begitu nyata. Bahkan mungkin itu adalah sebuah kenyataan yang membuat istriku seperti ini. Di tengah-tengah kebingungan atas apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara keras yang terjatuh di ruang tengah. Suara itu seperti benda berat yang menghantam lantai. Seketika aku langsung melirik ke arah pintu kamar dengan jantung yang berdetak kencang. Tak lama kemudian aku langsung berlari ke pintu kamar untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Tepat ketika aku membuka pintu kamar, di sana terlihat ada sebuah karung besar yang nampak kusam. Karung itu muncul begitu saja di tengah rumah, dan ketika aku berjalan mendekat lagi melihat isinya, tubuhku semakin gemetar. Di sana ada tumpukan uang berwarna merah dan juga warna biru yang memenuhi karung itu. Bau khas dari uang kertas tercium dengan jelas sehingga menegaskan bahwa ini adalah sebuah kenyataan. Aku kini yakin bahwa ritual ini benar-benar bisa mengubah hidup, dan apa yang aku lihat di depan mataku adalah sebuah kenyataan, meskipun aku harus menukarnya dengan calon anakku yang kini menghilang tak kemana. Setelah kejadian itu, istriku sempat menangis. Ia bersedih atas apa yang terjadi. Ada sedikit rasa penyesalan ketika calon buah hati yang sudah ia idam-idamkan menghilang. Namun, ketika aku memperlihatkan satu karung penuh uang yang ada di ruang tengah, perlahan-lahan istriku mulai menerima, dan aku berkata bahwa ritual ini berhasil. Meskipun di dalam dirinya aku yakin dia masih bersedih akan hal tersebut. Semenjak kejadian itu, aku mengarang cerita bahwa istriku ditabrak motor sehingga mengalami keguguran, dan hal itu tentu saja membuat para tetangga heboh dan melayat ke rumah. Beberapa tetangga berkata apa yang terjadi selanjutnya, dan aku menjawabnya bahwa pengendara motor itu mau mengganti rugi atas apa yang istriku alami, sehingga para tetangga tidak ada yang curiga dengan apa yang sudah terjadi. Ya, hal itu sengaja aku lakukan agar aku bisa memakai uang itu dengan leluasa, dan secara perlahan kehidupan kami mulai berubah. Dengan uang yang ada, aku langsung mulai membangun usahaku kembali. Warung yang tadinya kecil dan berada di depan rumah kini pindah di ruko depan jalan besar. Dagangannya pun lebih lengkap. Bahkan aku merubahnya menjadi toko grosir agar banyak pembeli yang datang. Ternyata masih banyak uang yang tersisa. Setelah aku melakukan semua itu, akhirnya aku mendapatkan ide lagi untuk mulai meminjam-minjamkan uang tersebut kepada orang yang membutuhkan, dan mereka rela membayar uang itu beserta bunganya dengan cara dicicil. Dan semakin lama, semakin banyak orang yang meminjam uang tersebut padaku. Hidupku kini mulai nyaman. Aku bisa memutar uang dari ritual itu sehingga aku tidak kesulitan lagi, dan istriku juga mulai melupakan atas apa yang terjadi pada malam itu. Namun, kenyamanan itu rupanya tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan berlalu, di mana pada bulan itu adalah bulan bagi anakku untuk lahir ke dunia, aku kembali memikirkan anakku yang kini menghilang tak kemana. Di setiap malam, aku selalu memikirkan kembali tentang ritual itu. Aku juga sering bermimpi buruk tentang nenek tua yang mengambil calon anak di dalam perut istriku pada malam itu. Aku mencoba menepis semua pikiran itu, namun perasaan bersalah itu selalu muncul dan tidak pernah menghilang. Di setiap malam, istriku juga sepertinya boleh merasakan hal yang sama. Beberapa kali ia terbangun, dan setelah itu dia tidak bisa tidur lagi hingga pagi menjelang. Entah apa yang dia pikirkan, namun sepertinya dia sama memikirkan bayi yang kini menghilang di dalam kandungannya. Hal itu berlangsung lama, bahkan semakin lama semakin parah. Istriku terkadang tidak bisa tidur dengan tenang, wajahnya berkeringat dan seperti sedang bermimpi buruk.
Saat aku bertanya atas apa yang terjadi dengannya, dia berkata bahwa dia selalu mendengar tangisan bayi yang nyaring dan memilukan, seolah-olah ada bayi yang ditinggalkan begitu saja di depan rumah. Aku mencoba menenangkannya dan berkata bahwa itu adalah halusinasi, namun hal itu tidak berhasil dan dia selalu mendengar suara itu setiap malam dan hal itu sangat mengganggu tidurnya. Akang dengar itu nggak? Tiba-tiba istriku terbangun dengan kedua mata yang terbelalak penuh ketakutan. Dia menunjuk-nunjuk ke arah jendela dan berkata jika ada bayi yang menangis di sana. Hal itu terus-menerus terjadi pada istriku. Bahkan kini kondisinya semakin memburuk. Ya, istriku mulai melihat hal-hal yang tidak terlihat olehku. Dia berkata seperti ada bayangan anak kecil yang melintas di sudut ruangan. Lalu terkadang ada suara bayi yang tertawa di dalam lemari baju. Terkadang dia seperti merasakan ada sebuah tangan kecil yang menyentuh pundaknya ketika sendirian di dalam rumah, dan hal itu membuat dia semakin ketakutan. Waktu terus berjalan. Rupanya kondisi istriku tidak kunjung membaik, malah kini semakin memburuk di setiap malamnya. Dia kini tidak berani keluar rumah, bahkan hanya sekedar ke warung yang ada di dekat jalan utama. Dia mulai takut bertemu dengan bayi yang digendong oleh orang-orang. Beberapa kali ada ibu-ibu yang datang untuk membeli sesuatu sambil menggendong bayinya. Istriku langsung menunduk dan menggenggam tanganku erat-erat. Bahkan dia pernah menangis histeris karena ketakutan dengan sosok bayi yang ia lihat. Aku beberapa kali mencoba membawa istriku pergi ke dokter, bahkan ke orang pintar, namun tak ada yang bisa menyembuhkan ketakutannya. Hal itu terus berlanjut hingga 3 bulan kemudian, yang pada awalnya dia ketakutan dengan sosok bayi yang ia lihat, kini dia ketakutan dengan suara tangisan bayi atau suara tawa bayi yang terdengar olehnya. Istriku mulai kehilangan akal. Dia sering tertawa dan menangis seorang diri di sudut ruangan. Matanya terlihat kosong dan dia hanya mengusap-usap perutnya yang kini kempes dengan wajah yang nampak pucat. Dan di sana aku mulai menyesali bahwa ritual itu ternyata bisa membuat istriku menjadi seperti ini. Aku semakin putus asa setelah istriku semakin parah. Sudah berapa banyak uang yang aku keluarkan untuk pengobatan, namun tidak pernah berhasil dan istriku tidak sembuh sama sekali. Aku akhirnya memutuskan untuk membawa istriku kembali ke rumah Pak Dadang. Perjalanan kini semakin sulit karena istriku yang meronta-ronta ketika akan membawanya ke sana. Aku sengaja membawanya di malam hari agar tidak membuat heboh orang-orang di jalan. Dan ketika aku sampai di sana, Pak Dadang nampak santai duduk di teras rumah dengan rokok yang dia hisap pada malam itu. Wajahnya nampak datar, tanpa ekspresi ketika melihatku datang padanya, dan ketika aku mendekat padanya, dia hanya menatapku dengan dingin. Bahkan ketika aku membicarakan tentang apa yang sudah terjadi terhadap istriku, dia hanya mendengarkanku dan menjawab dengan nada yang datar. Saya tidak bisa membantu kamu sekarang. Saya sudah berkata ketika kita pertama kali bertemu bahwa saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, dan kamu setuju akan hal itu. Yang pasti, saya akan memberitahu satu hal. Anak itu bukan milik kamu lagi. Mungkin dia kini sudah berada di rahim keluarga lain yang menginginkan anak, sehingga mereka melakukan ritual seperti kalian. Dan bayi itu kini bagian dari mereka. Pak Dadang dengan santainya merokok di depanku, lalu ia melanjutkan perkataannya. Kalau memang kondisinya sudah terlalu parah, ceraikan saja dia. Kamu kan bisa melakukan hal itu. Apalagi kamu sekarang sudah punya banyak uang. Tinggal cari istri baru dan hidup dengan istrimu yang baru itu. Pak Dadang tersenyum kecil. Ketika ia sudah berkata seperti itu, aku hanya bisa terdiam. Seolah tidak ada gunanya lagi berdebat lebih lama dengan orang itu, sehingga aku kembali pulang dengan kondisi istriku yang tidak bisa sembuh. Ketika sampai di rumah, aku hanya bisa duduk di ruang tamu, menatap rumah besar yang baru saja aku renovasi beberapa bulan yang lalu.
Aku memang memiliki banyak uang, kaya, dan hidup yang nyaman. Tapi semuanya tidak bertahan lama. Bahkan istriku kini tidak bisa menikmati semua kekayaan. Dengan kondisi jiwanya yang seperti ini, di sana aku menyadari satu hal. Uang yang begitu banyaknya tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan yang hilang, dan rasa penyesalan itu baru aku rasakan sekarang setelah aku melakukan ritual yang justru membuatku semakin menderita. Selesai, wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik ya. Dan akhirnya bagaimana di sini diawali dengan kesulitan ekonomi, akhirnya pasangan suami istri yang sudah menanti-nanti kelahiran anaknya, bahkan sudah beberapa tahun menikah, baru hamil istrinya di situ tergoda. Dan aduh, ini benar-benar nggak habis pikir ya. Bagaimana dia menantikan kelahiran bayinya ya, tapi ketika sudah ada janin di dalamnya, ditumbalkan untuk kekayaan karena rasa takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, bagaimana nanti nasib anaknya setelah lahir karena kondisi ekonominya yang sulit. Jadi ya di situ ya teman-teman, banyak sekali yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya adalah keyakinan ya bahwasanya semua itu rezeki sudah diatur oleh Allah. Jadi anak itu ngapain kita takut ya? Karena anak itu sudah dijamin. Jadi kita hanya merawatnya dengan baik, mengarahkannya. Jadi jangan pernah khawatir dengan masa depan. Dan di sini bagaimana akhirnya mereka terjebak, dukunnya mengatakan bahwa tidak ada tubal dan lain-lain, tapi pada kenyataannya hancur semuanya. Jadi apa yang dia punya hancur, tak bersisa lagi. Luar biasa sekali. Bang Sidik, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman bisa terhibur ya dengan kisah barusan. Mari kita ambil yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang sekiranya tidak ada yang baik, ya kita jadikan sebagai sarana hiburan saja. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain atau pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.